Saya itu. Aku pengen banget boneka ini. Makasih ya. Orang tua terus ya. Ke teman. Ngepreng. YouTuber nanti ya gedenya. Slide 70 episode berbohong, tag 1. Oke, last. Kalian pernah berbohong nggak? Pernah. Enggak. Pernah. Anda? Pernah, Kapan dan di mana? tapi beberapa udah lama sih. Pernah aku Aku juga pernah. Itu kapan tuh dan ke siapa biasanya? ke teman ngepreng. Ngepreng. YouTuber nanti ya gedenya. Saya pernah nggak berbohong? Pernah. Kalian? Pernah pasti. Pernah Kapan itu sama siapa? sama adek. Mana sih? Sama mama papa dan sama Kalau ini pernah nggak berbohong kayak disuruh sholat terus ke kamar mandi wudhu terus ke kamar udah tiduran doang? Ya ketahuan deh, jangan ah. Pasti pernah. Apakah alasan kalian berbohong? Anda? udah greget. Gimana ini bohong aja lah gitu. Kepepet ya? Lucu-lucu aja. Seru-seruan aja Mau ya? Bercanda. Oh. Teman. Mau bercanda aja. Masih belum pusing, complicated ya. Kan bercanda loh bohongnya. Ya sayang, lanjut. Anita? Kepepet sih. Kayak gimana tuh biasanya berbohong? Aku pernah pulang sekolah gitu, bilangnya kerja kelompok, padahal nonton bioskop. Ya biasanya ada minta beliin apa gitu. Ya udah ya ntar nih gue ada duit. Ntar kalau udah ada sih enggak. Menurut kalau Rudi, alasan kamu berbohong apa? Alasan berbohong. Oh! Enggak sayang. Aduh, hati-hati sayang, kaget. Alasan berbohong ya itu kalau misalkan aku nih udah ya ketahuan deh, jangan ah. Ya kalau gendis kan nonton TV tuh sama adek, terus adek itu channelnya itu yang gendis itu nggak suka, terus gendis diam-diam ambil remote-nya, gendis umpetin di bantal deh. Terus adek nanya, "Kak, remote-nya di mana?" Gendis jawab aja, "Nggak tahu deh." Oh iya, ketahuan. Capek deh. Berarti bohong itu dosa nggak? Dosa. Dosa. Kenapa dosa? Soalnya itu nggak baik. Dosa dong. 100%. 100%. Kenapa bohong? Soalnya itu berbohong. Maaf, bener kan? Hobinya setan mungkin ya. Jangan-jangan setan saya nih. Iya. Dosa. Aku dosa ya? Iya. Karena memanipulasi kejadian sebetulnya dan bisa jadi kesalahpahaman gitu. Menurut saya gimana? Kenapa bohong itu dosa? Sama sih kayak manipulating. Karena bohong itu Tidak boleh. tidak boleh. Harus berperilaku apa, Ju? Jujur. Iya. Dosanya kalau bohong itu kan pasti kayak masuk neraka. Iya. Karena bisa menyakiti hati orang yang dibohongin. Masya Allah. Nah, terus kalau misalnya bohongnya demi kebaikan, itu boleh nggak? Boleh. Enggak deh kayaknya. Tetap dosa. Gak apa-apa. Kalau misalkan alasannya baik, gak apa-apa. Boleh. Boleh nggak? Enggak, siapapun itu bentuknya bohong itu nggak boleh. Kalau kebaikan Boleh sih. Tapi yang baik buat dia belum tentu baik buat kita. Jadi ya 50-50 lah. Nah itu tolak ukurnya kan nggak jelas kan. Namanya kebaikan itu mungkin buat orang ini baik, belum tentu buat lebih banyak orang baik gitu. Nah itu nggak tahu. Jadi kayaknya sih
kalau bisa jujur, jujur aja gitu. Karena kalau bohong tuh mau sebaik apa juga tetap aja bohong gitu. Boleh dong. Nah, boleh. 50%. Oh, jawabannya realistis ya bocah-bocah sekarang. Aduh, gue bingung. Boleh-boleh, tapi mungkin nggak boleh terlalu berlebihan kali ya. Boleh nggak ya? Enggak. Oke. Tapi kalau misalnya dia berbohong jadi tidak jadi dibunuh, itu mungkin nggak masalah. Cuman kalau memang levelnya yang lebih rendah dari itu kayaknya. Nanti anak kasih tahu. Ini misalnya kalian habis berbohong, nah kalian suka minta maaf terus jujur nggak? Iya. Kadang iya, kadang enggak. Aku jujur tuh kayak mereka udah lupa gini. Emang tahu nggak sebenarnya tadi kan aku main gitu. Mau jujurnya maaf ya, bukan gitu. Oh iya jujur, karena daripada dia tahu dari orang lain kan gitu kan, jadi mending jujur sebelum tahu dari orang lain. Minta maaf. Minta maaf pasti. Aku enggak. Biarin aja bohong. Aku kalau ke orang tua kadang jujur sih, tapi jujurnya kayak 3 hari kemudian biar reda dulu, biar nggak dimarahin aja. Karena ganjel, karena kayak nggak tenang aja gitu. Kalau Taya gimana? Kalau habis berbohong, suka minta maaf nggak atau Iya, karena ada kayak rasa kayak ini aku kayak salah gitu. coba dong kalian minta maaf karena sudah berbohong, praktek. Maaf ya, Dek. Kakak tadi udah bohong, padahal remote-nya kakak sembunyiin di bawah bantal. Masya Allah, adem dengerinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbohong. Naudzubillah min dalik. Si ahong digigit ulat. Orang bohong pasti kualat. Nah, dalam hadis yang sahih, Kanjeng Nabi mengingatkan kepada kita, innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sungguh kejujuran akan menghantarkan seseorang kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan menghantarkan orang tersebut kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh seseorang layasduku, yang selalu mengedepankan kejujuran, sehingga tercatat dia di hadapan Allah sebagai orang yang siddiqan, sebagai orang yang sidik, benar. Di saat kita bisa seperti ini, lihat dalam sejarah ada sahabat Nabi namanya Abu Bakar dan mendapatkan julukan langsung dari Kanjeng Rasulullah. Bukan orang-orang biasa nih, langsung dari Rasulullah, Siddiq. Bahkan Allah abadikan buat orang-orang yang bisa selalu menjaga kejujuran, kebenaran di surat ke-39, juz ke-24, ayat ke-33. Walladzi jaa bisidqi, dan orang yang telah datang membawa kebenaran, itu Rasulullah. Lantas kita memakai betul-betul ajarannya, menjaga kejujuran, wasaddaqa bihi, dan selalu bisa menjaga diri kita bersifat sidik atau jujur. Ulaika humul muttaqun, mereka itulah kategori orang-orang yang bertakwa. Memang ada bohong yang dibolehkan, tapi ini jangan dijadikan dalil untuk dalam semua kondisi. Yang bagaimana ternyata ada orang minta tolong kepada kita, tolong berikan saya kesempatan untuk kamu bantu, untuk saya bisa bersembunyi. Kenapa? Karena di belakang, kurang lebih 1 kilometer di belakang, ada orang yang ngejar-ngejar saya bawa pedang, akan membunuh saya kalau saya tidak bersembunyi. Mohon maaf, mungkin nyawa saya sebentar lagi akan meninggal dunia. Akhirnya kita kenal, ini orang memang tujuan baik, lantas kita berikan kesempatan pulang buat bersembunyi. Datang yang ingin membunuh, ditanya, lihat si fulan enggak? Kalau kita jujur, maka meninggallah saudara kita. Ternyata di situ kita berbohong untuk menyelamatkan nyawa saudara kita, maka ini bohong yang dibenarkan. Ikhwafillah rahimakumullah, di hadis tadi belum saya selesaikan, hati-hati. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Orang yang biasa berbohong menghantarkan dia kepada keburukan. Wa innal fujur
yahdi ilan nar, dan keburukan itu akan menghantarkan dia kepada jurang api nerakanya Allah. Orang yang selalu membiasakan dari bohong ke satu, bohong yang kedua, bohong ketiga, sehingga Allah mencatat di hadapannya menjadi kadzaban, seorang pembohong. Naudzubillah min dzalik, enggak bakalan selamat hidupnya. Sederhana bahasa saya, ketajur ketemu Pak Selamat, ngelihat si Ahong digigit ular. Orang jujur pasti selamat, si pembohong pasti kualat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.